menurut kalian, selain dari segi estetika, kira-kira apa gunanya pagar yang terbuat dari besi ini harus dilapisi dengan cat? Ini pagar dari besi yang terlindungi dari sinar matahari dan tidak kena hujan dan dilapisi oleh cat. Pasti penampakannya berbeda dengan yang tadi. Selamat pagi anak-anak MEM semuanya. Hari ini kita membahas tentang pengantar reaksi redoks. Nanti juga MEM akan memperkenalkan cara mudah dan cepat untuk menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa. Di sini kita memiliki larutan asam klorida dan timbal 2 nitrat PbNO3 2 kali. Kita akan lihat apakah keduanya akan bereaksi dan apa yang akan terjadi. Tabung reaksi yang pertama kita masukkan HCl. Tabung reaksi yang kedua PbNO3 2 kali tadi yang ini. PbNO3 2 kali. Kemudian kita reaksikan. Kita lihat. Kita reaksikan. Ini dia. Ini. Terbentuk endapan warna putih. Ini artinya dihasilkan zat yang sukar larut, jadi dia membentuk endapan warna putih. Apa perbedaan reaksinya dengan jika asam sulfat glasial, ini asam sulfat glasial, kita masukkan ke gula. Di sini ada gula tebu. Di kelas 10 kita sudah ada pelajaran untuk menyelidiki apakah suatu reaksi termasuk reaksi redoks atau bukan. Nah, jadi reaksi yang pertama itu HCl, itu dalam air tentunya terdiri atas ion H positif dengan Cl negatif. Demikian juga dengan PbNO3 2 kali, Pb2 positif dengan NO3 negatif. Jadi pada reaksi yang pertama hanya terjadi pertukaran pasangan. Jadi kalau sebelumnya H positif dengan Cl negatif, jadi sekarang H positif dengan NO3 negatif. Tentunya sama-sama satu muatannya membentuk HNO3. Sementara Pb2 positif dengan Cl negatif. Pb di sini Cl, muatan dari Cl menjadi indeks Pb, di sini dia 1. Kemudian muatan dari Pb yang 2 ini menjadi indeks Cl untuk menyamakan muatannya. Jadi Pb Cl2 ya. Kita setarakan. Jadi PbCl2 solid plus 2 HNO3. Sementara reaksi yang kedua tidaklah demikian. Jadi reaksi pertama ini hanya chain partner biasa. Disebut persamaan reaksi kimia biasa. Kita lihat yang kedua. Untuk menentukan apakah suatu reaksi itu redoks atau bukan, tentunya kita lihat dari bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi, ya. Jadi di sini hanya positif 1. Ini jika kita ionkan hanya tetap positif 1. Jadi di sini NO3 negatif, ya. Jadi kita mau mencari bilangan oksidasi N 3 kali 2 kurang 1 sama dengan positif 5. Positif 5. Nah, nanti kita akan bahas mengapa demikian. Kemudian kalau senyawa ion cukup kita ionkan, Pb-nya 2 positif, Cl-nya negatif. Jadi bilangan oksidasinya tidak berubah. Ya, sebelum dan sesudah reaksi bilangan oksidasinya tidaklah berubah. Jadi H tetap positif 1, Pb positif 2, O-nya tetap di sini negatif 2 dan N-nya positif 5. Bagaimana dengan C12, H22, O11? Di sini terjadi perubahan bilangan oksidasi. Kita bisa lihat dari C ke sini, ya. Kemudian O. Bisa juga kita lihat C yang di sini, karena di sini ada 2 C.
Kita lihat perubahan bilangan oksidasi dari gula tebu ya setelah dibakar berapa. Jadi di sini C-nya bilangan oksidasinya itu adalah 11 kali 2 dikurang 22 kali 1 ya 0. Sementara di sini setelah ada juga C menjadi arang dia 0, tidak terjadi perubahan. Jadi kita lihat yang berubah C di sini adalah 2 kali 2 jadi positif 4 ya. Nah, jadi oksigennya dari unsur bebas 0 menjadi ya di sini dalam senyawa oksigen itu adalah negatif 2. Jadi jika bilangan oksidasi turun kita sebut reduksi. Jika bilangan oksidasinya naik itu disebut dengan oksidasi. Jadi reaksinya adalah redoks. Sebentar lagi kita akan membahas bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi ini. Bilangan oksidasi itu adalah suatu bilangan bulat. Jadi kalau dikatakan bilangan bulat bisa berharga positif, bisa 0, atau bisa negatif. Nah, bilangan bulat yang bagaimana? Nah, bilangan bulat ini merupakan muatan suatu unsur. Jadi muatan ini bisa dia langsung kelihatan, bisa juga tersembunyi. Jadi bilangan oksidasi ini adalah bilangan bulat yang merupakan muatan, bisa kelihatan maupun tersembunyi, dan itu menyatakan tingkat keteroksidasian maupun tingkat keterreduksian suatu unsur dalam reaksi. Nah, berbicara tentang muatan, ini langsung bisa kelihatan muatannya. Al, aluminium positif 3 muatannya, oksigennya negatif 2, Mg-nya positif 2, dan yang lain. Tetapi bagaimana dengan ini? Kita disuruh menentukan berapa muatan K di sini, Mn berapa dan O berapa. Nah, muatan yang disuruh kita tentukan ini disebut dengan bilangan oksidasi. Untuk menentukan bilangan oksidasi dengan cepat, kita harus tahu aturan bilangan oksidasi. Tahun 2011 ketika jalan-jalan ke Pulau Bali, teringat di sana ketemu dengan Bli Hoshi. Jadi kami panggilnya Bli Hoshi. Apa hubungan Bli Hoshi dengan aturan bilangan oksidasi? Ayo kita simak. Aturan bilangan oksidasi Bli Hoshi. Bebas 0, logam positif, ion monoatomik muatannya H positif 1, O negatif 2, senyawa 0, ion poliatomik muatannya. Nomor 1, bebas. Bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Contoh aluminium, natrium, hidrogen, klorin itu bilangan oksidasinya 0. 2, logam. Bilangan oksidasi logam dalam senyawa itu selalu positif. Jadi tersirat di dalamnya yang pertama bilangan oksidasi logam golongan utama sesuai dengan golongannya, dan bilangan oksidasi transisi itu bisa kita lihat nanti dari pengionannya dalam senyawanya, dan tersirat juga di dalamnya bahwa bilangan oksidasi non logam jika dia bersenyawa dengan logam adalah negatif. Yang ketiga bilangan oksidasi ion sederhana sama dengan muatannya. Nomor 4, dalam senyawa hidrogen bilangan oksidasinya adalah positif 1, sedangkan nomor 5 oksigen itu adalah negatif 2. Nomor 6, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Dan yang ketujuh adalah jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Di kelas 10, jadi secara sistematik kita pelajari begini. Kita ingin menentukan bilangan oksidasi setiap unsur dalam KMnO4. Tentunya setelah kita ingat tadi Bli Hoshi, di sini sudah bisa kita tentukan langsung. Oksigen itu negatif 2. Kalium itu adalah logam. Jadi aturannya logam itu selalu positif. Dan logam golongan utama itu sesuai dengan golongannya. Jadi K itu golongan 1, jadi dia positif 1. Jadi menurut aturan nomor 6, jumlah bilangan oksidasi keseluruhan unsur-unsur ini dalam senyawa harus sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi K dengan tambah bilangan oksidasi Mn ditambah 4 bilangan oksidasi O itu harus sama dengan 0.
Ya, jadi sesuai aturan kita masukkan 1 ditambah bilangan oksidasi Mn ditambah 4 kali min 2 sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi dari Mn adalah positif 7. Kemudian di sini ada ion poliatomik. Di sini ada Cr-nya 2, O-nya 7. Jadi jumlah bilangan oksidasi dari semua unsur dalam ion ini adalah negatif 2. Jadi 2 bilangan oksidasi Cr ditambah 7 bilangan oksidasi O itu sama dengan negatif 2. Ya, setelah kita masukkan harga bilangan oksidasi O tadi dalam aturan adalah negatif 2, maka kita dapatkanlah bilangan oksidasi Cr ini adalah 12/2 sama dengan positif 6. Ya, jadi menurut aturan nomor 3 ion monoatomik langsung muatannya itu adalah bilangan oksidasinya. Jadi di kelas 12 ini kita harus dengan cepat menentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur. Ya, jadi artinya kalau kita lirik beberapa detik kemudian kita harus sudah tahu berapa bilangan oksidasi. Ya, jadi yang pertama sebenarnya kita memang harus tahu aturan ini. Bli-Hosi, ya. Nah, berapa bilangan oksidasi K? Oh, ini K ini logam, pasti positif. Dia golongan 1, berarti positif 1. Jadi kita tulis dulu positif 1. Kemudian O. Untuk 1O itu negatif 2, berarti ini adalah 4 kali min 2. Jadi di sini yang kita tentukan adalah Mn-nya berapa? Ya. Nah, untuk cara cepat kita pindahkan saja ke sebelah kanan dari ini. Berarti yang positif jadi negatif, ini yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif karena sudah di sebelah kanan panah. Maka bisa kita cari Mn adalah 4 kali 2 dikurang 1. Ya. Jadi dari sini bilangan oksidasi Mn langsung kita buat 4 kali 2 kurang 1. 7. Jadi langsung dia positif 7. Bagaimana dengan ini? Jadi kita langsung cara cepat ya nak ya. Jadi jumlah ini di sebelah kanan panah ini negatif 2. Berarti berapa Cr? Untuk 1 Cr. Ini langsung pindahkan ke kanan. Jadi bilangan oksidasi dari Cr sama dengan yang ini pindahkan ke kanan berarti langsung 7 kali 2. Tentunya di sini dikurang 2 karena jumlahnya harus min 2. Kemudian karena Cr-nya ada 2 langsung dibagi 2. Itu sebabnya dapat 14 kurang 2/2 sama dengan 12/2 sama dengan positif 6. Contoh lain, kita disuruh menentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur di sini. H, P, dan O. Jadi dalam aturan sudah ada H itu adalah positif 1, O negatif 2. Jadi dengan mudah bisa kita langsung tentukan ini. Berapa bilangan oksidasi? Jadi dengan cara yang seperti tadi langsung kita pindahkan ke sebelah kanan. Ini jumlahnya harus sama dengan 0. Berarti P ini adalah 3 kali 2 kurang 3. Jadi bilangan oksidasi dari P adalah 3 kali 2 kurang 3 kali 1. Ya, karena ini 3 kali 1 sama dengan 6 kurang 3. Sama dengan positif 3. Berapa bilangan oksidasi? H positif 1, S di sini yang kita cari, O-nya sudah tentunya negatif 2 menurut aturan. Jadi jumlah keseluruhan ini harus sama dengan min 1. Jadi bilangan oksidasi S itu adalah langsung aja 3 kali 2 kurang 1 kurang 1. Jadi positif 4. Supaya cepat ingat aturan bilangan oksidasi, ingat saja Bli-Hosi. Kita lihat di sini. Apa maksudnya? Bagaimana dengan ini? Fe3PO4 2 kali. Jadi kalau kita lihat di aturan ya, Bli-Hosi ini nggak kelihatan ini. Ya, Fe kita nggak tahu berapa, P tidak tahu. Ya. Jadi kita gunakan ya pengertian tersirat dari I. Ion itu sama dengan muatannya. Ya. Jadi Fe3PO4 2 kali adalah senyawa ion. Tentunya kita ionkan dulu. Fe3PO4 2 kali
Fe-nya 2 positif, jadi indeks lawannya ini menjadi muatan dia. Fe ya, Fe 2 positif, sementara PO4-nya 3 negatif. Ya, jadi kita sudah langsung mengetahui. Jadi dari aturan dari Blihosi tadi, ion sederhana muatannya inilah yang menjadi bilangan oksidasinya. Jadi bilangan oksidasi Fe positif 2. Sedangkan ini aturan yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion poliatomik itu adalah muatannya. Jadi P adalah 4 kali 2 kurang 3 sama dengan positif 5. Sekianlah pembelajaran kita hari ini tentang pengantar reaksi redoks. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menyetarakan persamaan reaksi redoks. Terima kasih.